Halo sahabatnya, salam hebat, luar biasa. Selamat datang di channel Kamu Bisa, Anak Indonesia Pasti Bisa. Nah, teman-teman, hari ini kita membahas topik tentang pengembangan diri lagi. Ya, sebelumnya kita bicara tentang bisnis, tentang motivasi dan lain-lain. Tapi hari ini kita spesial, kita bicara tentang pengembangan diri, yaitu 4 pertanda kalau kamu membenci dirimu sendiri. Nah, sadar atau tidak sadar, teman-teman, seringkali kita ini bisa benci dengan diri kita sendiri loh. Apa aja tanda-tandanya? Setelah yang satu ini. Oke guys, jadi kita ini hari ini bicara tentang 4 tanda kalau kita ini benci sama diri kita sendiri. Nah, kalau mungkin kita sadar atau nggak sadar sih bahwa selama ini mungkin kita itu nggak senang sama diri kita sendiri loh, nggak sayang sama diri kita, ya kan? Orang itu bisa terlihat dari tingkah lakunya, dari sikapnya, dari kehidupannya sehari-hari, itu sangat terlihat. Entah itu mungkin ada yang pengaruh dari luar, dari lingkungan kita, atau mungkin ya kan dari kita sendiri gitu ya, karena kita yang sering melihat dunia luar yang berbeda dengan kita. Makanya kita hari ini ingin belajar supaya bagaimana kita bisa lepas gitu ya, supaya kita bisa belajar untuk mengasihi diri sendiri, belajar untuk bisa menjadi pribadi yang ya be yourself gitu, yang diri kita ya ini apa adanya diri kita, nggak usah malu, nggak usah terlihat minder, nggak usah takut kalau dicap seperti ini seperti itu sama orang lain. Yang penting ya inilah diri kita, ya kan? Apakah itu ada setiap kelebihan kekurangan ya kita bisa terima. Nah, ini kita akan belajar 4 tanda kalau jangan-jangan selama ini itu kita benci diri kita sendiri loh. Dan itu akan memengaruhi mungkin masa depan kita, memengaruhi bisnis kita, memengaruhi segala aspek dalam kehidupan kita. Nah, apa aja itu tanda-tandanya? Oke, yang pertama yaitu tidak percaya diri atau minder. Nah, tanda-tanda orang yang membenci dirinya sendiri itu dia tidak percaya diri, dia minder. Ya, dia punyanya ini, ya kan? Terus dia bandingin, punya saya itu ternyata lebih jelek, ya kan? Atau mungkin kelihatan Pak saya ini nggak good looking. Saya sering kali lihat di TikTok atau mungkin di sosial media yang lain, Pak saya ini nggak bisa bikin konten. Karena apa? Karena saya nggak good looking. Nah, apa hubungannya good looking dan memang kontennya? Kalau konten bermanfaat, kalau memang kontennya menarik, entah itu Anda good looking atau nggak good looking, itu nggak jadi masalah dong. Jadi karena kita minder, kita nggak pede, akhirnya kita nih nggak berani memulai sesuatu. Dan akhirnya kita, ya sudah, kita tidak pede dan minder. Dan itu pertanda kalau kita nggak mencintai diri kita sendiri. Ya kan? Kita jangan-jangan pernah jengkel sama diri kita, atau mungkin kita merasa diri kita penuh dengan kekurangan. Akhirnya kita merasa orang lain lebih baik, gitu kan? Nah, itu tidak sehat sama sekali, teman-teman. Jadi kita harus ubah mindset kita. Gimana supaya kita ini pede, percaya diri. Ya entah apapun yang kita punya, entah apapun wajah kita seperti apa, tubuh kita seperti apa. Ya saya pun sempat pernah berpikir tidak percaya diri atau minder dengan badan saya gitu ya. Badan saya kecil dan cenderung pendek, itu kan jadi orang lain ada yang mengejek dan lain-lain. Tapi ketika kita jadi pribadi yang sudah lebih dewasa dan utuh, kita akan belajar bagaimana ya kita menerima diri sendiri. Jangan-jangan ini kelebihan saya. Belajarlah seperti Tukul Arwana. Anda lihat mungkin orang-orang mengejek dia, ya kan, wajahnya kurang bagus dan lain-lain. Itu buat seorang Tukul Arwana, dia tuh merasa sebuah kelebihan yang bisa digunakan untuk bisa mencari uang, contohnya itu, karena lucu, karena menarik, karena berbeda dengan yang lain. Jadi kita harus belajar untuk lebih percaya diri dan mengasihi diri sendiri. Nah, ini seorang Mr. Tukul Arwana itu jadi contoh yang sangat bagus untuk kita belajar bagaimana bisa mencintai diri sendiri. Ya, ketika kita mencintai diri sendiri, orang lain mau ngomong apa itu terserah mereka. Yang kedua, teman-teman, tanda-tanda yang kedua yaitu sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah, orang lain lebih tinggi lah, orang lebih cantik lah, orang lain lebih ganteng lah, orang lain lebih pinter, orang lain lebih pendidikan tinggi, orang lain lebih ini, lebih itu, lebih banyak. Saya ini penuh kekurangan. Semua orang itu punya kelebihannya luar biasa. Saya sama sekali nggak punya kelebihan. Saya itu kekurangannya banyak sekali. Bandingin terus gitu ya. Dan kita lupa bahwa setiap manusia diciptakan unik. Setiap manusia diciptakan itu berbeda dan diciptakan luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kita malah jadi lupa bahwa esensi manusia, setiap manusia itu punya kelebihannya masing-masing, punya keunikan masing-masing. Sehingga ketika kita mungkin berbicara kelemahan, ya setiap orang pasti punya kelemahan. Tapi kalau kita selalu fokus dengan kelemahan kita, kekurangan kita, maka kita akan jadi pribadi yang ya sudah stagnan. Jadi pribadi yang tidak melalui terobosan baru, nggak bisa melalui terobosan yang ada.
Ya, sehingga kita mau jadi pribadi yang seperti apa teman-teman? Kita harus belajar bagaimana menerima diri sendiri dulu. Ya, kita coba fokus sama kelebihan kita, nggak usah bandingin sama yang lain. Ya kan? Apapun itu pasti Tuhan ciptakan itu luar biasa buat diri kita. Yang ketiga teman-teman, yaitu terlalu fokus dengan hal yang negatif, pesimis berlebihan. Jadi orangnya sangat pesimis. Ya kan, diberikan target contohnya, atau mungkin Anda punya satu impian, wah suatu saat saya ingin seperti ini seperti itu, tapi Anda merasa pesimis. Pak, saya nggak bisa Pak, saya nggak mampu Pak, saya kurang bisa, saya kurang seperti orang lain, saya nggak bisa seperti orang lain, ya kan? Karena Anda fokus sama kelemahan Anda terus. Ketika kita fokus sama kelemahan, maka hasil yang maksimal itu nggak akan bisa menuju ke kita. Dan jangan-jangan ini tanda bahwa kita nggak mengasihi diri kita sendiri, nggak mencintai diri kita sendiri. Nah, kan kita fokus sama kelemahan negatif dan kepesimisan kita terus. Oke, jadi kita lepaskan itu supaya kita punya pribadi yang jadi pribadi yang lebih baik. Yang keempat teman-teman, yaitu sulit menerima pujian dari orang lain. Ya kan, dipikir orang lain tuh memanipulasi atau manipulatif, memuji kita karena itu wah menjilat lah, atau mungkin wah ini memuji kita karena ada maunya lah. Padahal ada orang yang memuji kita dengan tulus, dengan sungguh-sungguh sebetulnya, dengan betul-betul dengan sungguh-sungguh hati untuk memuji kita. Bahwa contohnya, wah ternyata Anda pandai ya di bidang matematika, atau mungkin Anda pandai ya berbisnis. Nah, ketika kita ada dapat pujian seperti itu, kita merasa, ini cuman merayu aja lah, cuman manipulasi. Nah, jangan-jangan itu bukan berarti kita itu, berpikiran negatif atau apa. Cenderung, teman-teman, ini bukan masalah pikiran negatif ya, tapi cenderung ini bahwa kita tuh jangan-jangan nggak bisa mengasihi atau mencintai diri kita sendiri. Jadi anggapannya pujian orang lain atau mungkin hal positif dari orang lain itu sebagai hal yang memanipulasi, ya kan? Yang mungkin buat kita itu nggak nyaman. Padahal orang yang betul-betul dia punya pribadi karakter yang positif, ya, karakter yang mencintai diri sendiri, dia akan menerima dengan sukacita. Dia akan menerima, wah thank you, ya, kamu juga sama kok, kamu juga luar biasa, gitu kan? Thank you, terima kasih. Nah, padahal dengan pujian seperti itu kita menjadikan diri kita lebih powerful, lebih kuat, lebih semangat, ya kan, lebih bisa menjalani hari dengan percaya diri, teman-teman. Itu jadikan bahan bakar untuk kita supaya kita percaya diri dan bisa mengasihi diri kita sendiri. Yang kelima, yaitu teman-teman yang terakhir, sulit menerima kritikan dan saran dari orang lain. Dipikir orang lain itu menghina, mengejek, gitu. Ada orang ngomong, gimana kalau misalnya contohnya kamu coba bicara di depan kamera gitu, YouTube gitu kan, bikin YouTube misalnya gitu. Wah ini orang ini gila, ini ngejek ini, saya kan nggak bisa ngomongnya terbata-bata, ya kan, ini pasti mau ngejek saya kalau saya ini gagap ya, misalnya gitu lah. Padahal tujuannya baik, tujuannya untuk coba belajar, coba untuk bisa mengerti gitu, coba untuk bisa memahami orang lain juga, bahwa orang lain itu sebetulnya ingin memberikan saran, memberikan nasihat yang positif buat kita supaya kita punya kehidupan lebih baik. Tapi kita yang responnya yang selalu, wah ini pasti menghina, ini pasti mengejek, ini pasti hal-hal yang mungkin selama ini kita pikirkan itu, yang mungkin kita mikir negatif itu, teman-teman, itu belum tentu terjadi, belum tentu teman kita berpikir seperti itu. Makanya kita harus mengerti, harus memahami, teman-teman, jangan-jangan itu adalah tanda-tanda kalau kita ini nggak mengasihi diri sendiri. Jadi apapun yang diomongin orang lain, entah itu baik, ya kan, entah itu tulus, tapi kita selalu menganggapnya negatif. Entah itu betul-betul itu membangun kita, tapi kita anggap itu menghancurkan kita, dianggap kita itu menghina kita. Nah, jangan-jangan yang salah bukan orang lain, yang salah itu kita, teman-teman. Nah, oke. Jadi ini kita belajar, teman-teman, hari ini bahwa bukan berarti saya hari ini mengajarkan Anda untuk menjadi orang egois, menjadi orang yang mengasihi, mencintai diri sendiri sampai sebegitunya, ya, menjadi seorang yang narsis, yang cuma mikirin diri sendiri, bukan. Tapi kita belajar untuk bagaimana punya pribadi, punya satu pribadi yang utuh, gitu ya, menjadi pribadi yang utuh, atau kita sebutnya itu citra diri yang utuh, ya, citra diri. Jadi kita percaya diri, kita itu penuh dengan semangat, penuh dengan optimisme, itu karena citra diri kita kuat. Tapi kalau kita tuh benci sama diri kita sendiri, ya otomatis seperti ini hasilnya. Ya makanya sering afirmasi, teman-teman. Kalau saya ngomong mungkin di depan cermin gitu ya, saya belajar untuk bicara di depan cermin, ngomong ke diri sendiri bahwa saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Ya kan, saya cinta diri saya. Itu kadang nggak bisa diterima sama diri kita kan, wah aneh sekali cinta diri kita. Tapi belajar untuk saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Ya kan, ketika kita bisa mencintai diri kita, barulah kita baru bisa mengasihi orang lain. Ya kan, kasih sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus mengasihi diri kita,
Ketika kita bisa mengasihi diri kita dengan baik, otomatis kita bisa mengasihi orang lain juga dengan sangat baik. Oke, itu aja sharing dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Kalau suka video ini share ke teman-teman Anda, semoga jadi pribadi yang percaya diri dan bisa mencintai diri sendiri teman-teman. Dan jangan lupa kalau suka video ini juga share ke teman-teman Anda, berikan like, komentar positif, dan jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.